apa sih yang menjadi kegelisahan warga Jabar yang ada dalam pikirannya? Apakah warga Jabar gelisah itu karena kurang piknik? Gitu loh. Gitu loh. Apakah warga Jabar gelisah itu misalnya karena kurang selfie? Kan yang menjadi bahasa mengemuka di media sosial kan problem itu. Halo, kembali lagi dengan channel Epic Quotes. Saya di sini akan membahas tentang pandangan dan gagasan Kang Deddy Mulyadi tentang kegelisahan-kegelisahan warga Jawa Barat belakangan ini. Kegelisahan itu mungkin juga pernah kamu alami. Dan dari kegelisahan itu kemudian Kang Deddy Mulyadi menangkap bahwa pemimpin Jawa Barat ke depan harus mampu menyelesaikan masalah warga Jawa Barat. Seperti kata Harold Stephens adalah seorang penulis Amerika yang terkenal karena penjelajahannya terhadap Tiongkok pada Perang Dunia II mengatakan ada perbedaan nyata antara kecemasan dan kegelisahan. Orang cemas karena menghadapi masalah, sedangkan orang yang gelisah karena ia ingin memecahkan masalah. Menurut Kang Deddy Mulyadi, ada banyak sekali alasan yang muncul kenapa warga di Jawa Barat gelisah. Kegelisahan itu tercermin dari postingan yang diunggah warga melalui media sosialnya. Kegelisahan itu juga bisa jadi karena adanya permasalahan yang menjadi pengetahuan umum, namun hingga kini belum juga terselesaikan. Sehingga apa yang harus dilakukan Kang Deddy Mulyadi, yaitu bagaimana dapat menyelesaikan kegelisahan-kegelisahan warga Jawa Barat tersebut. Kang Deddy Mulyadi sendiri mengatakan sedikitnya ada 5 kegelisahan warga Jawa Barat belakangan ini muncul di media sosial atau secara langsung disampaikan kepada dirinya. Kelimanya yaitu pertama, soal masih banyaknya infrastruktur dasar di Jawa Barat, utamanya jalan menuju pelosok-pelosok Jawa Barat yang masih rusak. Hal itu yang beberapa kali Kang Deddy Mulyadi sampaikan di berbagai video podcast kanal YouTube. Kang Deddy menyampaikan permasalahan infrastruktur jalan yang masih rusak bukan cerita atau karangan belaka, melainkan realita yang hari ini banyak dirasakan warga Jawa Barat. Data Badan Pusat Statistik melalui laporan Jawa Barat, dalam angka 2023, ruas panjang jalan di Jabar pada akhir tahun 2022 mencapai 28.030,12 km. Sedikitnya ada sepanjang 2.015,96 km jalan dalam keadaan rusak dan 2.408,82 km dalam keadaan rusak berat. Solusi dari masalah ini yaitu dengan memperbaiki jalan-jalan rusak berdasarkan kewenangannya, mulai dari jalan provinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa. Jika anggaran kabupaten atau kota dan desa terbatas, maka Pemprov harus memastikan bantuan perbaikan jalan. Kegelisahan warga Jabar kedua menurut Kang Deddy Mulyadi, yaitu soal masih sulitnya akses dan fasilitas sarana prasarana kesehatan di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi mengatakan masih ada warga di Jawa Barat yang ketika sakit harus ditandu menggunakan bambu untuk sampai ke layanan kesehatan terdekat. Kondisi tersebut disebabkan karena akses transportasi sulit menembus jalan yang rusak dan menanjak. Solusi dari masalah ini yaitu dengan memperbaiki akses jalan dan memperdekat jarak layanan kesehatan ke daerah-daerah terdalam di pegunungan. Kegelisahan warga Jabar ketiga yaitu masih sulitnya layanan rujukan kesehatan di Jawa Barat, di mana rumah sakit rujukan untuk melayani masyarakat kecil di tingkat provinsi, yaitu RS Hasan Sadikin. Akibatnya, kadang warga yang datang dari desa-desa mendapat rujukan operasi ke RS Hasan Sadikin harus menunggu hingga berbulan-bulan. Solusi dari permasalahan ini menurut Kang Deddy Mulyadi, yaitu dengan meningkatkan kapasitas rumah sakit umum di daerah kabupaten kota dan meningkatkan layanan spesialnya, seperti spesialis jantung, spesialis paru-paru dan lainnya yang diimbangi dengan sarana prasarana teknologi kesehatan yang baik. Dilanjutkan dengan pemberian beasiswa dokter untuk masing-masing siswa di setiap daerah untuk mengisi kekosongan tenaga medis spesialis. Kegelisahan warga Jabar keempat yaitu saat 1 atau 2 orang dalam satu keluarga sakit dan harus dirawat hingga berhari-hari, maka sudah pasti pendapatan keluarga terhenti karena ada anggota keluarga yang harus menunggu di rumah sakit. Kondisi tersebut tentu dapat menambah beban keluarga utamanya mereka yang sehari-hari bekerja serabutan dan kuli. Maka solusinya yaitu dengan memberikan jaminan atau subsidi kepada keluarga kurang mampu yang dirawat untuk memastikan kebutuhan hariannya tercukupi. Kegelisahan warga Jabar kelima yaitu adanya kekhawatiran bagi orang tua siswa yang anaknya tidak dapat diterima di sekolah terdekat
pada saat masa penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Sistem zonasi sebetulnya malah menambah kegelisahan baru bagi orang tua siswa yang tinggal di pelosok-pelosok desa, karena sudah barang tentu itu malah menambah beban biaya jika harus bersekolah di sekolah yang letaknya jauh dari rumah. Nah, oke, sekian dulu dari Epic Quotes. Semoga Kang Deddy Mulyadi tetap menjadi role model pemimpin yang dekat dengan masyarakat Jawa Barat dan mengistimewakan masyarakatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.